Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bentuk keragaman dalam masyarakat Indonesia terdiri dari suku bangsa yang banyak. Bahkan diperkirakan terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Itu otomatis akan membentuk keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian agama. Perbedaan agama yang ada di Indonesia, bahkan di Indonesia ini sudah diakui 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga Indonesia mengakui adanya aliran kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah ras, yaitu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Ini adalah bentuk-bentuk keragaman yang bisa mengakibatkan munculnya masalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, penyebab konflik dalam sebuah masyarakat. Yang pertama adalah faktor penyebab konflik. Apa saja? Yaitu perbedaan antar individu. Kullu ra'sun ra'yun. Setiap manusia punya pemikiran berbeda-beda. Antara kamu dan teman-teman kelas kamu itu pasti ditemukan perbedaan pendirian dan perasaan mengenai sebuah hal. Perbedaan ini dapat menjadi faktor penyebab sebuah konflik. Contoh, ketika belajar kelompok, ada seseorang yang berpendirian bahwa belajar itu harus tenang. Sedangkan ada teman yang belajar itu lebih senang sambil mendengarkan musik. Yang akhirnya perbedaan ini dapat menimbulkan konflik antara kamu dengan teman-teman kamu. Kemudian perbedaan kebudayaan. Apakah kamu sadar bahwa kepribadian seseorang ini sedikit banyak dibentuk oleh kelompok tersebut? Misalnya seorang anak dibesarkan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, ini cenderung akan berbicara dengan sopan kepada orang lain. Namun anak yang dibesarkan dalam masyarakat yang tidak memperdulikan nilai kesopanan, ini cenderung berbicara kurang sopan kepada orang lain. Yang akhirnya ini bisa menjadi sebuah konflik bila bertemu. Satu anak biasa berkata dan diperlakukan dengan sopan, yang satu biasa tidak sopan tapi itu menganggap bahwa itu hal biasa saja. Kemudian yang perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok ini bisa memiliki perbedaan kepentingan. Kepentingan ini dapat menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, sebuah hutan di sebuah wilayah. Bagi seorang pengusaha, ini berdasarkan kepentingan bisnis, pohon-pohon dapat dipotong dan dijual sehingga mendapatkan keuntungan dan juga membuka lowongan pekerjaan. Nah, bagi kelompok pecinta lingkungan, ini berdasarkan kepentingan lingkungan hidup, pohon-pohon ini tidak boleh dipotong agar kelestarian hutan terjaga. Nah, perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan sebuah konflik. Yang terakhir adalah perubahan sosial. Nah, masyarakat ini mengalami perubahan seiring perkembangan kebutuhan dan pengetahuan. Coba kamu perhatikan dalam masyarakat saat ini dengan keadaan sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu. Itu tentu sangat berbeda. Nah, perubahan ini mempengaruhi cara pandang sebagian anggota masyarakat terhadap nilai, norma, dan perilaku. Misalnya gini, untuk sekarang perempuan pulang malam nggak semuanya dicap jelek, karena sekarang banyak pekerjaan yang dikerjakan sampai 24 jam.
Sedangkan dulu kalau perempuan lewat dari maghrib itu sudah pemikirannya jelek, bahwa perempuan itu dianggap kurang baik ketika berkeliaran di tengah malam. Itu adalah masalah atau penyebab konflik dalam sebuah masyarakat. Sikap penyebab konflik yang pertama adalah primordialisme, etnosentrisme, diskriminatif, stereotipe, fanatisme, eksklusifme. Ya, yang ini menjadi tugas kamu. Kamu cari pengertiannya, kemudian kamu tulis di buku tulis, lalu dipoto dan kirim ke link yang Ibu berikan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.